MasterChef Indonesia Season 10 segera. Pemirsa, belum lama ini di sebuah laman hiburan beredar kabar mengejutkan kalau artis sekaligus komedian Nunung memutuskan untuk vakum dari dunia hiburan. Namun kabar tersebut dibantah artis pemilik nama lengkap Tri Retno Prayudati itu. Namun demikian, Nunung mengungkapkan bahwa selama 40 tahun berkarir di dunia hiburan, dirinya memang mengalami situasi yang membuat dirinya mengalami jenuh dan membosankan. Hal itu diungkapkan Nunung saat menghadiri ajang Comedy Award di salah satu stasiun televisi. Gak ada yang bilang mau vakum, mau pensiun, enggak. Cuman ditanya saya nangis waktu itu gitu loh. Saya nangisnya, kamu tanya capek, saya capek gitu. Tapi saya masih punya, kembali lagi, saya ulangin lagi, saya masih punya tanggung jawab banyak yang harus saya selesaikan. Vakum? Enggak. Itu gini loh, saya pas ada acara talk show di salah satu di televisi ya, saya ditanya spontan aja itu, jadi nggak ada cuma ditanya, Mbak Nunung sudah berkarir itu udah berapa tahun? Saya jujur aja memang udah 40 tahunan yang lebih, terus apa nggak capek apa ini, tiba-tiba saya nangis gitu loh, saya ditanya gitu saya nangis, saya ini orangnya susah nangis, tiba-tiba saya nangis sampai yang betul sesenggukan. Saya bilang, kalau kamu bilang tanya saya capek, saya bilang gitu. Kalau kamu bilang jenuh, saya jenuh. Kalau kamu bilang nanya saya bosan, saya bosan. Keinginan Nunung untuk mundur atau vakum dari hiburan belum bisa dilaksanakan saat ini. Pasalnya, diakui wanita kelahiran Solo 5 April 1963, saat ini dirinya masih menjadi tulang punggung keluarga dan harus membiayai ekonomi keluarga besarnya yang masih belum mandiri secara ekonomi. Apalagi anak-anaknya juga masih ada yang menuntut ilmu di bangku kuliah dan sekolah menengah pertama. Saya bilang gitu, tapi kembali lagi bahwa saya masih punya tanggung jawab banyak dan saya masih diberi kesehatan dan saya masih layak gitu loh. Saya begitu, terus nggak mungkin dong saya tinggalkan karena tanggung jawab saya, anak-anak saya masih ada yang belum selesai kuliah, masih ada yang SMP, itu masih menjadi tanggung jawab saya gitu. Nunung sadar betul bahwa menjadi sebagai seorang seniman tidak ada kata pensiun. Tidak ada pula orang yang mau membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari kalau dirinya sudah tidak bekerja lagi menghibur orang di layar kaca. Ungkapan itulah yang ada di benak Nunung saat ini. Kendati usianya sudah mencapai angka 53 tahun, ia tetap harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga besarnya. Sekarang gini aja, orang kantoran aja yang duduk di kantor terus, enak, ber-AC gini, itu aja jenuh kok. Yang cuma 5 tahun, 6 tahun, mungkin saya kan udah 40 tahunan lebih berkarya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih aktif gitu loh, masih aktif gitu. Dan saya bersyukur. Ya cuma ditanya itu aja, nah itu jadi melebar kemana-mana. Yang katanya saya mau enggak, saya kalau dibilang katanya mau pensiun. Kalau seniman dipensiunin, saya pensiun. Tapi seniman kan nggak ada yang pensiunin kan diri sendiri. Kalau ada pensiun itu ada bayaran pensiun, saya pensiun. Tapi kan nggak ada, jadi ya kita syukuri aja, kita ngalir aja gitu. Seniman kan yang seumuran di atas saya kan juga masih banyak banget seperti Pak Bolot, Po Ati, Umi Elvi Sukaisi aja yang udah 71 masih kayak begitu. Gimana masa saya kalah gitu sama yang mereka masih energik, masih semangat gitu loh. Nama Nunung dikenal lewat sebuah grup lawak legenda Sri Mulat. Guyonannya yang lucu dan segar banyak membuat penonton terhibur dengan lawakannya yang khas. Dari situ, namanya makin dikenal banyak orang hingga mendapat tawaran bermain di sinetron Sidul Anak Sekolah di tahun 1994. Sejak itu, wajahnya sering menghiasi layar kaca dengan mengisi acara komedi. Jualan apa dulu? Bakso udah lagi dulu. Bakso itu cuma 2 mau dijual. Wah, apa? Ada cuma 2 dijual, nggak ada bakso. Kamu masih hobi bakso ternyata? Ya masih dong ya. Ada tugas apa? Oke, jelas. Kamu bawa apa dulu?
Tebak kopi. Ini piala. Piala apaan? Piala begini. Ini piala. Oh, tadi akan lupa. Lain Nunung, lain pula cerita hidup komedian Parto. Ya, mantan personil Patrio itu tampaknya tengah bersedih lantaran harus berpisah sementara dengan putri kesayangannya, Amanda Kaesa Adifa, yang melanjutkan kuliah desain grafis di salah satu universitas Inggris. Rencana kuliah di luar negeri tersebut sebenarnya sudah dirancang jauh hari sejak 2021 lalu. Namun karena pandemi, rencana tersebut baru terlaksana tahun ini. Sebenarnya harusnya tahun 2021 sih harusnya udah berangkat, cuman kan terkena pandemi segala macam, akhirnya dia bisa berangkat 2022 gitu. Jadi ya sebagai orang tua kita hanya memberikan support kepada dia, apalagi dia berangkat sendirian waktu itu. Rencananya sebenarnya ibunya dan saya akan nganter, cuma terjadi musibah di mana sang mamanya itu selama kurang lebih 3 bulan dirawat di rumah sakit itu. Jadi begitu, ini cuma bisa nganter sampai bandara aja. Tadinya niatnya sih kita antar sampai ke sana gitu. Kasihan dia jarang pergi sendiri, nah sekali pergi sendiri jauh lagi udah. Kendati terpisah jarak ribuan kilometer dengan putri kesayangannya dari pernikahan dengan Dina Risti, namun hal itu tidak mengurangi kasih sayang Parto dengan Amanda. Ia selalu menjalin komunikasi demi mengetahui kondisi putrinya di negeri kerajaan yang dipimpin Pangeran Charles itu. Lantas apa alasan Parto mengizinkan Amanda memilih kuliah di Inggris yang jauh dari tanah air? Benarkah Amanda lebih memilih pendidikan ketimbang karirnya yang mulai menanjak di dunia hiburan tanah air? Kayaknya dia mengutamakan pendidikan deh, karena memang sudah direncanakan dia sekolah di sini kelas 2, dari kelas 1 naik kelas 2 dia mengambil akselerasi langsung kuliah, dan langsung kuliah dia memang rencananya aku 2 tahun aja di sini, 10 bulannya di UK, itu memang sudah direncanakan mereka, masih Amanda, ya udah kita dukung aja gitu. Jadi kamu karirnya gimana? Enggak, aku lebih pentingkan kuliah aja dulu deh, ya udahlah. Jadi insya Allah pulang-pulang dari sana sudah ada yang nungguin suruh bikin film atau apa. Begitu ada produser nawarin Amanda 10 bulan, ya udah kita tungguin deh gitu ya. Aku bilang sama dia, kamu lebih baik fokus dulu aja lah gitu. Ternyata dia ya udahlah aku kuliah ya. Amanda sendiri yang menginginkan gitu karena dia itu sebenarnya di matematik jago, bahasa Inggris jago, cuma dia begitu mau melanjutkan kok ngambil desain grafis. Aku udah capek mikir, aku mau nyantai aja karena cuman kerjanya gambar gitu, nggak perlu mikir dengan rumus-rumus segala macam. Cuma ternyata perlu juga sih. Cuman memang kita beri dukungan kepada dia lah, mau kemana jurusannya gitu. Seperti pada tayangan sebelumnya, Parto dan istrinya sempat mengantar keberangkatan Amanda Kaesa di Bandara Soekarno-Hatta. Biasa aja santai. Oh iya, dia mau nerusin kuliah nih. Dia mau nerusin kuliah. Iya guys. Di Bisbol. Hah? Bisbol. Bristol. Oh, Bristol. Apa nama kampus apa? Astagfirullahaladzim. Nggak tahu. Apa sih? University of the West of England. Oh, Apa? University the West of England. Artinya? Universitas banget di England. Ya, Kurang lebih. Parto dan istri sempat meneteskan air mata karena harus berpisah dengan putri kesayangannya. Sekarang kita mau check in. Ya, check in. Ini yang check in 1 orang, yang nganterin sekampung. 3 doang.
Di lain peristiwa, lembaran hidup bersejarah juga ditorehkan artis Kiki Amalia. Setelah menjanda 10 tahun lamanya, Kiki akhirnya dilamar oleh sang kekasih bernama Agung Nugraha. Padahal keduanya baru berkenalan sekitar 3-4 bulan saja. Ya, alhamdulillah hari ini saya baru saja dilamar tanggal 16 Oktober jam setengah 12 siang oleh laki-laki yang alhamdulillah insya Allah akan menjadi calon imam saya ke depan. Amin. Namanya aku panggilnya AA, namanya Agung Nugraha. Dia baru dekat sama saya beberapa bulan ini dan langsung punya niatan ingin melamar saya dan menjadikan saya sebagai istrinya. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali, terima kasih banyak AA. Jadi ya kayak gitu. Tidak mudah bagi Kiki mencari sosok pria yang bisa menjadi imamnya dalam membangun rumah tangga bersama. Selama dalam kesendiriannya tersebut, mantan istri Marcus Horizon itu memang mencari pria yang siap dan mau mengajak dirinya menikah. Menariknya, ketika Kiki Amalia menikah dengan mantan suaminya pada tahun 2010 silam, Agung Nugraha sempat berbicara kepada teman-temannya kalau dirinya ingin menikah dengan Kiki. Ternyata ungkapan Agung saat itu terjawab saat ini saat keduanya dipertemukan oleh sebuah perkenalan dari teman mereka dan telah memantapkan untuk bertunangan. Lantas seperti apa kronologis perkenalan mereka hingga berlanjut ke jenjang lebih serius lagi? Ketemu sama AA itu sekitar beberapa bulan yang lalu, diperkenalkan oleh teman. Dan memang awalnya tujuan AA adalah ingin mencari istri dan memang kenal sama aku, pengennya nikahin aku. Dan dari beberapa tahun yang lalu, pada saat aku menikah dengan mantan aku ngeliat di TV dan sempat ngomong, kenapa ya Kiki nggak nikahnya sama gue aja gitu. Ketemu ke dalam hatinya dia, enggak ya kamu ngomong ya? Ngomong, terus udah gitu tiba-tiba dia baru ngomong tuh pas mau ngelamar aku dia ngomong, pas mau deket sama aku dia ngomong gitu. Saya kan 10 tahun lalu tuh pas lihat kamu di TV, 12 tahun yang lalu lihat kamu di TV nikah sama mantan kamu tuh saya berucap gitu, kenapa ya kok Kiki nggak menikah sama saya aja gitu. Dan ternyata dia nggak menikah sampai sekarang di usianya sekarang 39 tahun ya, bertemu dengan aku ya berarti ya Allah ijabah doanya. Amin. Untuk menikahi aku nanti ke depan. Kenal sih beberapa bulan sih, nggak. Kenalnya baru banget ya 3 bulanan 3 ya. 4 bulan lah. 3 bulan. Bila tak ada aral melintang, rencananya keduanya akan menikah pada 27 November 2022 dengan tema adat Sunda. Tadi udah ditentuin sama masing-masing keluarga, insya Allah bulan depan. Jadi tadi hasilnya nanti insya Allah tanggal 27 November. Kalau dikulik di Google sama seperti saya nikah atau nggak tahu, tadi tiba-tiba diputuskannya seperti itu sama keluarga 27 November. Tadi 26 November ulang tahun aku ya. Yeah. Tapi karena 26 tiba-tiba gedungnya penuh ya tadi dibilangnya 27 November.